Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-yamin al-muntajabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, pada tangan saya adalah kitab yang kita kaji berulang-ulang di sini, yaitu Madkhal ila Maqasid Syariah, pengantar kepada Maqasid Syariah, ditulis oleh mungkin salah seorang di antara ulama usul fikih kontemporer yang membahas khusus atau spesialisasi khusus dalam Maqasid Syariah. Beliau tampaknya baik langsung atau tidak langsung berguru kepada gurunya yang kita sebut sebagai Syekhul Islam dari madhab Maliki, yaitu Ibnu Ashur. Kali ini kita akan membicarakan kembali Maqasid Syariah sambil mengulangi maqasid bentuk jama dari maqsad. Maqsad berasal dari qasada, artinya menuju. Jadi maqsad tempat tujuan. Tujuan dari syariat. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat kepada umat manusia. Jadi beliau menjelaskan beberapa dalil tentang maksud syariah. Sekali lagi, untuk apa Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat itu kepada umat manusia dengan merujuk kepada ayat-ayat Al-Qur'an. Minggu yang lalu kita membaca surat Toha ayat 123 sampai 124. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan apabila datang kepadamu dari aku, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila datang dariku kepada kalian petunjuk, yaitu agama, famanittaba'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, mengikuti agamaku, mengikuti syariatku, fala yadhillu wa la yashqa, dia tidak akan tersesat dan tidak akan menderita, tidak akan susah, tidak akan celaka. Jadi tujuan agama diturunkan kepada kita itu maqasidus syari', maksudnya pemberi syariat ialah agar kita itu tidak yadillu dan tidak yashqa, supaya kita ini tidak sesat dan tidak celaka, tidak menderita, tidak mengalami kesusahan. Apa akibatnya kalau kalian tidak mengikuti agama? Wa man a'rada an zikri, maka barang siapa yang berpaling dari agamaku, dari syariatku, dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang berat. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa tujuan agama ialah supaya kita terhindar dari ad-dhalal wasyaqawah, dari kesesatan dan hidup yang sengsara, hidup yang menderita di dunia ini.
dan supaya kita tidak di akhirat juga mengalami kebutaan karena tidak melihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia kalau orang tidak menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala, baginya adalah hidup ma'isyatan dongka, hidup yang berat, dan di hari kiamat dia akan dibutakan matanya. Jadi agama datang untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Di dalam ayat yang lain Allah menegaskan kembali bahwa manfaat agama itu bukan hanya untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Dan akhirat sebetulnya buah dari hidup yang baik di dunia ini. Ada ayat yang terkenal dan sering kita ulang-ulang, dan karena itu juga kemudian diartikan bermacam-macam. Begitu bermacamnya artinya sampai ada yang artinya itu bertentangan dengan makna lahiriah dari ayat itu. Misalnya ayat wa ma arsalnaka illa lil alamin, tidak kami utus engkau alam semesta. Dan para ulama menegaskan bahwa rahmat Allah itu bukan hanya untuk hari akhirat saja, tapi juga untuk di dunia ini. Jadi kasih sayang Allah itu bukan hanya di akhirat saja, tetapi juga di dunia ini. Dalam ayat yang lain disebutkan wa rahmati wasi'at kulla syai', di dalam surat Al-A'raf ayat 156. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Jadi Allah mengutus para rasul itu lantaran kasih sayangnya. Jadi lantaran rahmatnya Allah mengirimkan para rasul ke tengah-tengah manusia untuk membimbing mereka dalam petunjuk Tuhan, supaya mereka la yadhillu wa la yashqa, supaya mereka tidak sesat dan tidak celaka. Jadi bahkan para ulama ketika menafsirkan surat Al-Fatihah pada Bismillahirrahmanirrahim, mereka sering mengatakan bahwa Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah di dunia dan di akhirat, dan Ar-Rahim adalah khusus kasih sayang Allah saja. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada 100 rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan satu rahmat ini Allah turunkan di dunia ini. Dan Allah turunkan rahmat ini di dunia ini 99%, 1% Allah turunkan rahmat di dunia ini, dan dengan 1% itu seorang ibu tidak pernah membunuh anaknya, dan binatang buas bisa berdampingan dengan binatang jinah di tempat minum airnya dari 1%, dan 10% akan diberikan kepada kaum mukminin yang mengikuti petunjuknya pada hari akhirat. Arsalnaka illa rahmatan lil alamin, meliputi rahmat duniawiyah dan rahmat ukhrawiyah. Salah satu contoh bahwa kata rahmat itu meliputi juga rahmat duniawiyah ialah surat Asy-Syura ayat 28. Wa huwa alladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah. Dialah yang menurunkan hujan setelah kekeringan yang panjang, dan Allah menebarkan rahmatnya. Karena itu hujan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin para sufi menafsirkan ayat ini dalam pandangan mereka, tapi yang jelas bahwa rahmat itu meliputi rahmat dunyawiyah dan rahmat ukhrawiyah. Bahwa ma'isyatan dongka itu terjadi di dunia juga ketika orang meninggalkan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan Nabi, diutusnya pada Nabi rahmatan lil alamin, dan supaya la yadillu wala yashqa. Dalam surat Jum'ah ayat 2 Allah berfirman, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum
yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang mengutus di tengah-tengah bangsa yang ummi seorang rasul di antara mereka, rasakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim wa yuallimuhum, dan mengajak, membersihkan, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah walaupun sebelumnya mereka dalam kesesatan yang jelas. Tazkiyatun nafs, pensucian diri, dan ta'lim, pengajaran, itu sebetulnya dua kalimatan jami'atan likulli ma yahtajuhu nas min fadail wa khairat. Jadi yang diajarkan oleh para nabi, tazkiyah maupun ta'lim, adalah apa yang diperlukan oleh manusia supaya mencapai kebaikan dan keutamaan dalam kehidupannya di dunia ini. Itu salah satu tujuannya itu. Dan ta'lim dan tazkiyah itu yang titik utama yang diajarkan oleh para nabi ialah akhlak. Innama bu'estu liutammima makarimal akhlak. Beberapa pemikir modern seperti Basam Tibi, Syahrur mengartikan syariah di dalam Al-Quran, satu-satunya kata syariah dalam Al-Quran sebagai nilai-nilai kehidupan yang tinggi, atau syariah adalah ajaran nilai atau ajaran tentang akhlak, dan dengan akhlak itu manusia memperoleh kemuliaan, keutamaan dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi maqasid syariah dari itu utusnya para nabi juga untuk membuat hidup kita mulia, hidup kita utama, dan hidup kita menuju kesempurnaan, baik secara duniawi dan buahnya adalah secara ukhrawi nanti. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin bacakan sebuah hadis dari Imam Ja'far As-Shadiq salamullahi alaihi. Saya ambil ini dari kitab Tahdzibul Ahkam juz kelima halaman 52. Dari hadis ini diriwayatkan dari Musa bin Qasim, hadis nomor 158. Kuntu ana wa abi wa Abu Hamzah al-Thumali wa Abdurrahim al-Qusair wa Ziyad al-Ahlam. Kami ini bergabung dengan sahabat-sahabat Imam Ja'far, kemudian sahabat-sahabat Abu Ja'far. Abu Ja'far itu artinya Musa al-Kazim, Muhammad Baqir, Muhammad Baqir. Jadi kami masuk kepada Abu Ja'far atau Muhammad Baqir, dan beliau melihat, jadi sampai ke Madinah dalam peristiwa haji, sampai ke Madinah dan menemui Imam Abu Ja'far. Faro'a ziyadan qad tasallakha jasadu, dalam riwayat lain qad tasallakha jildu. Dan biasanya kata tasallakha dihubungkan dengan kulit. Dia melihat Ziyad, Imam melihat Ziyad, salah seorang sahabatnya, sudah terkelupas tubuhnya, terkelupas kulitnya. Faqala lahu, lalu Imam bertanya kepadanya, min aina ahramta, dari mana kamu mulai ihram? Qala minal Kufah, dari Kufah. Jadi Ziyad ini melakukan ihram untuk haji dimulai dari miqatnya itu dari Kufah, paling jauh dari Irak menuju Madinah.
dan dalam perjalanan darat. Mungkin karena teriknya matahari dan dinginnya malam hari di padang pasir, terkelupaslah tubuhnya. Faqala lahu, kemudian imam bertanya, walima ahramta minal Kufah, kenapa kamu ihram dari Kufah? Faqala, dia menjawab, balaghani an ba'dikum annahu qala ma ba'da minal ikhrami fahuwa a'zamul ajri. Sudah sampai kepada aku dari sahabat-sahabat engkau, dari komunitas Ahlul Bait, bahwa kalau ihram itu datang dari tempat yang jauh, ihram yang paling jauh adalah yang paling besar pahalanya. Lalu imam menjawab pendek, ma balagha illa kadzabun. Kalau orang menyampaikan berita seperti itu kepadamu, pastilah dia pendusta, pastilah dia pembohong. Karena kayaknya kaidah yuridullahu bikumul yusra sekarang diubah menjadi yuridullahu bikumul usra. Kaidah Al-Quran bahwa Allah menghendaki kemudahan sekarang diubah menjadi Allah menghendaki kesulitan. Karena makin sulit, katanya makin besar pahalanya. Sampai di sebagian para ulama beredar kaidah bahwa besarnya pahala sama dengan besarnya penderitaan yang dialami. Dan kata imam, itu kadzab, itu pendusta. Kemudian dia bertanya kepada Abu Hamzah Al-Thumali, salah seorang murid imam yang setia dan sempat berguru kepada 3 imam sekaligus. Dia datang jauh juga dari Kufah, dan dia ditanya, min aina ahramta? Dari mana kamu mulai ihram? Minar Rabadah, dari Rabadah. Rabadah adalah tempat dikuburkannya Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, yang diramalkan oleh Nabi, ja'a wahdah wa mata wahdah wa sayub'atsu yaumal qiyamati wahdah. Dia akan meninggal sendirian karena mempertahankan kebenaran. Dia juga akan dibangkitkan pada hari kiamat sendirian. Karena waktu itu dia datang terlambat dan menemui Nabi dalam keadaan sendirian. Nabi berkata, ja'a wahdah wa sayumutu wahdah wa sayub'atsu yaumal qiyamati wahdah. Dan dia dimakamkan di Rabadah. Jadi saya mengambil ihram dari Rabadah. Faqala lahu, walima li'annaka sami'ta anna qabra Abi Dzarin biha fa'ahbabta alla tajuzahu. Apakah maksud kamu, kamu mendengar bahwa Abu Dzar dikuburkan di situ di Rabadah dan kau tidak ingin melewati kuburan Abu Dzar tanpa ihram. Kamu mulai setelah kuburan Abu Dzar, kamu memakai pakaian ihram. Summa qala li abi wa li Abdurrahim, kemudian dia berkata kepada bapakku dan kepada Abdurrahim, min aina haramtuma? Dari mana kamu mulai ihram? Faqala, kedua-duanya, ayah Musa bin Qasim, yaitu Hana ibn Sudair, ibn Sadir, berkata kedua-duanya, minal aqiq, dari satu tempat yang namanya Aqiq. Lalu Imam Ja'far berkata, asabtuma ar-rukhsah wa atba'tuma as-sunnah. Engkau sudah mengikuti rukhsah dan engkau sudah mengikuti sunnah. Wala yu'radu li babani kilahuma halalun illa akhadtu bil yasir. Ini inti ajaran Muhammad Baqir.
kalian itu kalau kepadaku ditawarkan 2 pintu dan dua-duanya halal, aku akan mengambil pintu yang paling mudah. Wa dzalika anna Allaha yasirun wa yuhibbul yasira wa yu'ta 'alal yasiri ma la yu'ti 'alal unf. Itu karena Allah itu yasir, memudahkan, yuhibbul yasir, dan suka kepada kemudahan, wa yu'ti 'alal yasir, dan Allah memberi kepada orang yang menjalankan kemudahan mana yu'ti 'alal unf, yang tidak ia berikan kepada orang yang melakukan kekerasan. Kemudian nanti ini pandangan ini dijadikan salah satu maqasid syar'iyyah, salah satu di antara tujuan syara ialah syara tidak boleh mempersulit. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Masih dalam surat Toha. Kami tidak menurunkan kepada engkau Al-Quran supaya engkau hidup susah karena Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu datang dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahmanu 'allamal Quran. Dia yang Maha Pengasih yang mengajarkan Al-Quran. Al-Quran itu turun karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kasih sayangnya itu kami turunkan Al-Quran kepada litashqa, agar kamu, kata Sayyidina Fadlullah, litata'allama wa tatahassara, supaya kamu susah, sulit, dan menderita karena menjalankan Al-Quran itu. Nah, di dalam, saudara nanti bisa ngecek dalam Wikipedia, saudara cek pada al-maqasid asy-syar'iyyah, dan di situ disebutkan apa saja yang termasuk al-maqasid asy-syar'iyyah itu. Satu, yang paling utama, nomor pertama, kalau menurut Ahmad Ar-Raisuni, malah seluruh maqasid syar'iyyah itu disimpulkan daripada yang pertama, yaitu nafyud darar wa raf'atuhu wa qat'uhu. Dan nafyud darar, menolak hal-hal yang menyusahkan, tidak membenarkan adanya darar. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas, itu terkenal hadis itu karena satu pendek, keduanya mudah dibaca dan mudah dihafal. La dororo wala diroro. Agama itu tidak boleh menyusahkan dan tidak boleh disusahkan, tidak menindas dan tidak ditindas, tidak menyulitkan dan tidak disulitkan, tidak menzalimi dan tidak dizalimi, tidak menyakitkan dan tidak disakitkan. La dororo wala diror. Jadi agama tidak boleh mempersulit, dan kita juga tidak boleh menerima kalau kita dipersulit. Yang kedua, itu yang terkenal lagi, lebih terkenal lagi, malah yang satu mungkin tidak begitu diketahui banyak orang. Yang sekarang kalau kita membicarakan al-maqasid asy-syar'iyyah, maka yang 5 ini yang terkenal. Al-kulliyat asy-syar'iyyah al-khams. Jadi kategori syarat yang 5. Yaitu satu, agama syariat itu harus memelihara agama. Hifdzuddin atau al-muhafadzah ala dini, menjaga agama, menjaga kesucian agama, menjaga kehormatan agama, menjaga sifat-sifat sakral dari agama. Itu syariat diturunkan supaya agama tidak dijadikan permainan dan hiburan. Orang-orang yang mengambil agama yattakhiduna dinahum la'iban wa lahwa. Ada orang-orang yang mengambil agamanya itu untuk permainan dan hiburan. Agama misalnya tidak boleh ada syariat atau hukum-hukum Islam yang malah meruntuhkan nilai-nilai keagamaan yang tinggi, meruntuhkan nilai-nilai sakral dari agama.
itu hifzuddin. Yang kedua hifzun nafs, memelihara jiwa. Islam melarang kita membunuh sesama manusia. Barang siapa yang membunuh satu orang, maka dia seakan-akan membunuh seluruh umat manusia. Begitu Al-Quran disebutkan. Yang ketiga hifzul aqal, memelihara akal kita. Jadi syariat tidak boleh merusak akal kita. Syariat tidak boleh merusak jiwa dan otak kita. Jadi agama harus meningkatkan ilmu, meningkatkan pemikiran. Kalau ada ajaran agama yang misalnya membenci ilmu, meruntuhkan ilmu, merendahkan ilmu, agama itu melanggar maksad syar'i. Yang ketiga yaitu hifzul aqal. Kemudian hifzul nasl, dalam kategori lain para ulama menyebutnya hifzul aid, menjaga kehormatan manusia, menjaga keluarga, menjaga keturunan. Apa sebabnya zina diharamkan? Karena zina itu menghancurkan sistem kekeluargaan dan meruntuhkan kehormatan keluarga. Kemudian yang terakhir hifzul mal, itu menjaga harta supaya tidak ada perampasan antara harta. Wala ta'kulu, dan janganlah kamu memakan harta manusia bil batil. Wala ta'kulu amwalan nas bil batil. Janganlah kamu memakan harta manusia dengan batil. Wa tudlu ilal hukam, bisa kamu bawa itu ke pengadilan supaya kamu bisa memakan harta manusia dengan batil. Itu haram. Wala apa? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam. Janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan batil. Karena tujuan agama ialah melindungi harta. Dalam bahasa Inggris biasa disebut yang pertama religion, yang kedua life, yang ketiga reason, yang keempat family life, yang kelima property, katanya kekayaan. Ada beberapa buku pemikir ulama mutakhir yang menyebutkan yang lima ini adalah human right, Islamic human rights. Pokoknya hak-hak asasi manusia yang pokok di dalam Islam adalah yang lima: al-kulliyat, al-kulliyat, al-syar'iyyah, al-khams. Jadi nomor satu nafyu darar, nomor dua al-kulliyat, al-syar'iyyah, al-khams. Yang keempat ada ilal al-juz'iyyah lil ahkamil fiqhiyah. Termasuk maksud syara adalah illat. Illat itu artinya sebab berlakunya sebuah hukum. Al-hukmu yaduru ma'al illah, wujudan au adaman. Hukum itu bergerak sesuai dengan sebabnya. Kalau ada sebab, hukum itu berlaku. Kalau tidak ada sebab, hukum tidak berlaku. Itu namanya illat. Dan ada ilat-ilat khusus untuk hukum-hukum fikhiyah. Misalnya ilat sholat itu menjadi 2 rakaat, untuk yang 4 rakaat adalah safar. Jadi dalam keadaan perjalanan kita harus 2 rakaat saja. Itu ilat untuk hukum sholat. Yang terakhir, menurut saya sih ini kategori ini Wikipedia bisa memasukkannya pada bagian yang pertama. Mutlaqul maslahah, sawa'an kanat hadhil maslahah jalban limanfa'ah atau dar'an limafsadah. Dan pokoknya segala hal yang mendatangkan kemaslahatan itu harus dijadikan dasar untuk menegakkan hukum-hukum syariat. Apakah itu dengan mendatangkan manfaat atau menolak mafsadat atau menolak kerusakan. Kita kembali kepada riwayat dari Muhammad Baqir sallallahu alaihi. Jadi kata beliau,
Banyak orang di dalam haji itu berusaha sedapat mungkin untuk katanya memperoleh pahala yang tinggi dengan menyusahkan susah-susah. Malah ada orang yang berencanakan pergi ke Mekah, kalau bisa mungkin naik sepeda terus sampai ke tanah suci karena pahalanya makin besar. Kata Imam Salamullahi alaihi, kalau kepadaku ditawarkan dua pintu yang dua-duanya halal, aku akan mengambil yang paling mudah. Karena Allah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu tadi secara singkat dalil-dalil tentang tujuan syara atau tujuan agama yang diturunkan, yaitu untuk mendatangkan kemaslahatan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Karena itu kita harus menolak penafsiran agama atau perumusan katanya hukum-hukum agama yang menindas atau memendadaratkan atau menzalimi atau menyusahkan atau mensulitkan. Agama datang untuk memudahkan kehidupan kita, bukan untuk mempersulitnya. Agama jangan sampai mengubah seorang yang saleh, yang dulu kesalehannya itu dengan silaturahmi dengan tetangganya, kemudian pemahaman agamanya mengubah dia menjadi bermusuhan dengan tetangganya. Itu berarti, dan itu akan mempersulit hidupnya. Karena tidak bisa, kata para psikolog, manusia hidup tanpa hubungan sosial yang baik dengan orang-orang di sekitarnya. Atau kalau ada pemahaman agama yang menghalalkan atau membolehkan bahkan mensunahkan untuk menyiksa istri dan untuk menindas kaum perempuan dengan tanda bahwa seorang perempuan itu akan seorang perempuan yang soleh begitu, ada satu ajaran agama akan datang kepada suaminya dengan menghidangkan makanan beserta cemeti, beserta cambuk. Kalau saya kurang berkhidmat, cambuklah saya. Itu pasti ajaran itu bukan ajaran Islam. Karena dalam salah satu riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengecam orang-orang yang memperlakukan istrinya dengan kasar, dengan kalimat-kalimat yang sebetulnya sangat keras. Dan Nabi mengatakan dalam khutbahnya yang terakhir, perempuan itu adalah amanah yang dihalalkan kehormatannya dengan kalimatullah, dan ia diberikan kepada kamu dengan kalimatullah agar ia menjadi orang yang membantu kamu dalam kehidupan kamu. Atau dalam Al-Quran disebutkan, saya sampai sebetulnya ini lupa tadinya yang saya sampaikan. Bagaimana kita mengetahui katanya bahwa Al-Quran itu sedang berbicara tentang tujuan syara. Salah satu, mudah-mudahan saya masih ingat, satunya ialah ada kata aroda. Aroda artinya ia ingin. Nah, jadi kalau kita menemui kata aroda atau mustaqotnya atau kata-kata turunannya, misalnya yuridu, itu berarti Allah, di situ disebutkan kehendak Allah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Atau katanya ada kata-kata kai atau lam taklil. Kai itu misalnya likai la ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, supaya kamu tidak menderita karena yang hilang dari kamu, dan supaya kamu juga tidak terlalu bersuka cita karena yang datang kepadamu. Itu pakai lam, pakai kai, atau pakai ba, katanya ba lisababiyah, ba untuk menunjukkan sebab. Fabidulmihim, misalnya Al-Quran, dan karena kezoliman orang-orang mereka itu, seterusnya ila akhiril ayat. Ila akhiril ayat artinya saya lupa lagi ayat berikutnya.
Atau yang paling banyak ialah kata la'allakum di ujung ayat. Untuk apa diperintahkan puasa? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kalian itu memperoleh, supaya kalian menjadi orang-orang yang takwa. Itu beberapa cara untuk mengenali. Kalau di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menegaskan, sebagaimana diriwayatkan oleh para sahabatnya. Misalnya Abdullah ibnu Abbas satu hari berkhutbah, memberikan pengajian sampai lewat maghrib dan bintang mulai terbit di langit, menunjukkan bahwa malam sudah masuk. Jemaah pengajiannya menegur Abdullah ibnu Abbas, as-salat, as-salat, ini harus sholat, harus sholat. Lalu orang itu maju ke depan, jadi dia menegur itu dengan mengatakan, atu'allimuni as-sunnah, kamu mengajari aku sunnah Nabi ya, kata Ibnu Abbas. Nabi pernah menjama sholatnya zuhur dan asar, maghrib dan isya, di Madinah, min ghairi udhrin wala maturin, tanpa ada halangan, tapi Nabi disebutkanlah maqasid syariah. Nabi tidak ingin menyulitkan umatnya. Kita bisa menjamak sholat zuhur dan asar, bisa juga menyempurnakannya. Dua-duanya boleh, dua-duanya halal. Tetapi Imam Bakir memilih di antara halal itu yang paling memudahkan. Ini bukan menggampangkan agama, tapi memang agama itu gampang. Agama itu mudah. Dan kalau kita mempersulit agama, kita sebetulnya sedang melanggar al-maqasid asy-syar'iyyah. Jadi itu gunanya al-maqasid asy-syar'iyyah buat kita ketika menjalankan agama. Di kalangan ahlus sunnah, al-maqasid asy-syar'iyyah terutama penting. Satu, buat orang-orang awam yang tidak tahu dalilnya, tidak tahu hadisnya, berhadapan dengan satu masalah. Atau juga buat para ulama ketika menghadapi al-masail al-mutajaddidah, masalah-masalah yang baru, para ulama dan tidak jelas sumbernya dari Al-Quran atau As-Sunnah, dan kita diminta untuk mengambil keputusan. Misalnya, apakah multi-level marketing itu boleh atau tidak? Dan tidak ada di zaman Nabi multi-level marketing. Tidak ada juga ayat-ayat Al-Quran yang bisa dirujuk. Tidak ada juga hadis-hadis yang bisa dirujuk. Apalagi buat orang awam yang tidak mengenal agama. Dan mereka akan berhadapan setiap hari. Kalau di luar negeri, di berbagai tempat, dia akan berhadapan dengan berbagai masalah hukum yang susah dia tanya kepada ulama itu mana, tanya kepada orang-orang berilmu juga tidak mereka dapatkan. Mereka bisa menggunakan al-maqasid asy-syar'iyyah. Pilih yang paling mudah untuk kita jalankan. Atau apakah di situ ada doror, la dororo wala diroro. Apakah di situ ada pihak yang dirugikan karena keuntungan kita? Kalau ternyata keuntungan kita diperoleh dari merugikan sekian banyak orang, maka itu hukumnya haram. Karena melanggar al-maqasid asy-syar'iyyah yang terakhir, yaitu al-muhafazah 'alal mal atau hifzul mal, menjaga harta. Ada banyak peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita yang kita tidak jelas dapat hukumnya. Misal di dalam Al-Quran yang diharamkan ini, kata, kurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir, yang diharam. Wa ma uhilla li ghairillah. Yang diharamkan itu bangkai,
darah, terus daging babi, dan apa yang disembelih bukan karena Allah. Dan itu jelas-jelas diharamkan itu daging babi. Daging-daging yang lain nggak ada. Apa hukumnya daging kucing misalnya. Atau apa hukumnya makan kelelawar. Itu tidak jelas hukumnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Atau sepanjang pengetahuan saya belum membaca ayat Al-Quran yang mengharamkan kelelawar. Tetapi akibat dari kelelawar misalnya menyebarnya corona, itu memastikan kita bahwa makan kelelawar itu haram. Jangankan kelelawar, makan ayam yang sudah kena penyakit itu bisa mendatangkan madarat, dan karena itu hukumnya haram. Oke. Kalau ada pertanyaan, ya, pertanyaan pertama kita ada 20 menit lagi kalau jam saya. Ya, 20 menit. Pertanyaan pertama, soalan dari anak Cik Kamarudin Pro. Ya. Ilmu maqasid ini awalnya disusun oleh Syekh Babawi Hukumi, dan ini diakui semua mazhab. Soalnya, atau pertanyaannya, di mana hilangnya perbincangan soal maqasid ini dalam masyarakat Ahlul Bait? Karena yang saya perhatikan, perbincangan ini dimonopoli oleh Malikiyah, pasca Satibi, dan Ibnu Askur. Terima kasih atas sumbangannya. Saya baru saja membaca artikel, mungkin bisa kita kirim linknya kepada Cik Kamarudin, yang menyatakan bahwa yang paling banyak memperhatikan maqasid syariah itu adalah al-ammah. Sementara madhab Ahlul Bait, tadinya saya mau membicarakan khusus ini madhab maqasid syariah itu pada waktu yang akan datang. Tapi karena ilmu Cik Kamarudin jauh mendahului gurunya, ya, jadi kepaksa waktunya juga didahulukan. Jadi mengapa katanya? Memang di kalangan Ahlul Bait ada banyak ulama yang berbicara tentang maqasid syariah, tapi dengan istilah al-ilal. Ilal, apa satu kitab itu? Ilalus syara'i. Ilat-ilat dari beberapa syariat. Dari mana itu ilat-ilat itu? Ilat itu menurut mazhab Ahlul Bait, ilat itu harus mansus. Jadi harus berdasarkan nas. Tidak boleh kita mengarang-arang, mencipta-cipta, to invent ilat dengan pikiran kita. Kemudian masalah ilat itu dalam Ahlussunnah disebut ta'lil, dipertentangkan dengan ta'abbud. Jadi kalau ta'abbud ialah menerima satu ketentuan syarat tanpa mempertanyakan apa ilatnya. Dan ada juga, jadi ada dua aliran ekstrim di kalangan Ahlussunnah. Satu mengandalkan ilat itu, sehingga misalnya meletakkan maslahat di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau itu tidak mendatangkan maslahat ajaran Al-Quran itu, mereka hapus. Karena maslahat lebih utama. Al-maqasid asy-syariyyah itu diletakkan daripada makna zahir ayat-ayat. Sebagai contoh, poligami karena mendatangkan madarat di masyarakat modern ini, dia harus dihapuskan. Walaupun ada ayat fankihu, saya cek ini ternyata saya minta hafal betul ayat ini. Fankihu ma tawbalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Itu maslahat, katanya menghapuskan ayat Al-Quran itu, menasakh Al-Quran. Dulu itu perkembangan nasakh dan mansuh itu berkembang lucu juga. Mulai dari ayat Al-Quran ada yang dinasakh oleh ayat Al-Quran yang lain. Setelah itu ayat Al-Quran dinasakh oleh hadis. Ada lagi ayat Al-Quran dinasakh oleh kaul ulama. Kemudian ada ayat Al-Quran yang dinasakh oleh al-masalih al-mursalah, oleh maslahat. Jadi balik lagi, mengapa kata di kalangan Ahlul Bait perhatian terhadap al-maqasid asy-syariyyah ini berkurang, walaupun nanti ada pembahasan khusus,
karena kalau menurut Ahlul Bait katanya dalam makosid itu ada lagi makosid lain. Fi kullil maqasid katanya, maqasid ukhra, ada tujuan-tujuan yang lain. Tapi karena kekayaan Ahlul Bait di dalam hadis-hadis yang diambil dari para imam, para ulama Ahlul Bait tidak usah mengotak-atik otaknya, saya tidak tahu apa bahasa Melayu ada, tidak usah mencari-cari ilat di balik semuanya itu, karena ilat itu sudah ditentukan di dalam baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Hanya sebagai contoh aja, menurut Ahlu Sunnah dibolehkannya buka di dalam perjalanan ialah karena sebab-sebab fisik, karena kita tidak kuat maka kita boleh tidak berpuasa. Jadi kalau misalnya kita main badminton, kemudian salah seorang di antara ulama Indonesia pernah berkata begitu, kalau kita main badminton dan kita kepayahan, maka boleh kita puasa. Jadi kepayahan itu bukan puasa. Kita boleh berbuka. Itu kepayahan itu menyebabkan berbuka. Kepayahan adalah illat. Menurut Ahlul Bait bahwa itu karena kepayahan, nggak ada dalam nas bahwa boleh berbuka karena kepayahan. Tapi yang ada di dalam nas itu in kuntum mardo aw ala safarin in kuntum maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Jika kamu sakit atau dalam perjalanan, maka kamu harus buka. Jadi di dalam nas Qur'annya disebutkan karena perjalanan dan karena sakit, bukan karena kepayahan. Jadi walaupun tinggal di tempat, kalau ada dua situasi, ada mukim, ada safar, ada musafir. Dan keadaan safar, walaupun kita kuat karena naik pesawat, tetap kita harus berbuka. Itu bukan rukhsah, tapi katanya azimah. Mohon maaf, Cik Umaruddin, kalau jam saya kurang. Ya. Ustadz, di lingkungan saya masih menyelenggarakan Jumatan, tetapi menyimak penjelasan Ustadz kemarin, melaksanakan Jumat dalam kondisi seperti ini haram. Apakah harus dahulukan akhlak di atas fikih? Nah, dahulukan akhlak di atas fikih adalah mendahulukan maqasid syar'iyyah daripada fikih. Misalnya sholat Jum'ah ini, kata Ibnu Abbas, innaha azmah. Sebetulnya sholat Jum'at itu wajib. Tapi aku tidak mau menyusahkan kalian dengan keluar rumah dalam keadaan hujan lebat dan keluar rumah yang menyebabkan kalian tergelincir atau menderita kecelakaan. Jadi untuk menghindari kecelakaan, maka sholat Jumatnya bahkan tidak boleh dilakukan. Lain lagi misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan menuju untuk Mekah di bulan Ramadan, beliau mengangkat air minumnya, mempertontonkannya di hadapan orang banyak supaya mereka berbuka. Tapi ada sahabat yang tidak mau berbuka karena merasa kuat lah. Dia kira bahwa diperbolehkan berbuka itu karena kepayahan, dan dia tidak payah, dan dia merasa mungkin lebih soleh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia tidak mau berbuka, dan Rasulullah berkata, ulaika al-usah, mereka itu para pendurhaka. Jadi orang yang melanggar maqasid syariah itu adalah orang-orang durhaka. Ada serombongan orang mau menemui Nabi, mau berbaiat. Dalam kabilah itu ada orang yang mazdum, ada orang yang menderita lepra, yang mau ikut baiat juga, mau menyentuh tangan Nabi juga. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pulanglah kalian. Wa qad bay'amuni,
dengan berangkat ke sini nih, kalian juga sudah berbaiat. Sudah aku terimalah baiatnya, begitu kira-kira. Jadi pulanglah kamu. Lalu Nabi juga berkata, riwayat, jauhilah oleh kamu penyakit menular, seperti kamu menjauhi singa. Atau dalam hadis lain, firro minal mazlum, firoroka minal asad. Hendaknya kamu lari dari singa, seperti hendaklah kamu lari dari penderita wabah penyakit, seperti kamu lari dari singa. Maksudnya semua orang, bapak-bapak misalnya, pada satu saat ada singa datang ke kampung bapak, lalu ulama di situ memutuskan tetap mengadakan acara di depan singa itu, tetap mengadakan acara karena kita harus takut kepada Allah, jangan takut kepada singa. Terus, dan acara tetap dilanjutkan, walaupun singa mengerumuni kita, tetap dilanjutkan. Karena kalau mati mungkin mati syahid. Sekali lagi saya tidak tahu apa betul kalau mati menyerahkan diri kepada singa itu mati syahid. Dan tanpa melakukan perlawanan apa-apa. Lalu Bapak tetap mau ikut rombongan ini, untuk ikut berkumpul dengan dikelilingi singa itu, karena mendahulukan akhlak kepada orang yang memanggil Bapak berkumpul di situ. Nah, menurut saya mungkin rada keliru aplikasinya ini, ada error. Aplikasi yang benar ya adalah kita harus lari dari penyakit menular seperti kamu lari dari singa. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada masih banyak ternyata sebelum Allah menurunkan 100 rahmat ke dunia. Apakah itu termasuk yang 120 rahmat yang diturunkan Allah di Ka'bah? Saya tidak tahu, mohon maaf, bahwa ternyata lebih dari 100, ada 120 itu diturunkan di Ka'bah. Mungkin pembagian persentasenya lain ini, jadi mungkin yang 100 kali karena di dunia ini, karena kan 99% itu di hari akhir nanti. Kalau di Ka'bah, kalau nggak salah Ka'bah di dunia kan, jadi mungkin 120 itu bagian dari yang 1% punya. Tapi mohon maaf, saya baru mendengar pertama kali ini ada hadis 120 rahmat. Pertanyaan berikut, kenapa kita diciptakan Tuhan dan dibebani perintah-perintah, padahal kita tidak minta dihidupkan? Seperti kata Sayyidina Umar bin Khattab, beruntunglah bila seandainya saya jadi ayam karena dagingnya bisa bermanfaat. Pertama, Allah menciptakan kita hidup itu bukan karena kita menginginkannya atau tidak menginginkannya. Mau tidak mau kita dibikin hidup. Seperti juga mau tidak mau, siap atau tidak siap, kita dibikin mati. Dan Allah menciptakan manusia itu karena kasih sayangnya. Sekali lagi, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Allah ciptakan manusia karena kasih sayangnya. Kalau para sufi mungkin tidak, saya juga tidak sampai otak saya, mungkin yang bertanya lebih bisa nyampe di situ. Jadi katanya, aku adalah kanzun makhfi, aku adalah perbendaharaan yang disembunyikan, yang tersembunyi. Dan aku ciptakan manusia likai orang. Aku ciptakan manusia supaya aku dikenal manusia. Jadi kita harus memandang hidup kita ini sebagai anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada satu buku nih orang Amerika yang nulis, aku memprotes kenapa aku hidup. Karena hidup itu ternyata terus-menerus menderita. Mendingan tidak pernah hidup aja. Padahal mungkin kita bisa memandang kehidupan tidak sebagai sesuatu yang tidak kita inginkan, tapi kehidupan itu sebagai ungkapan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita kalaupun bertanya, Tuhan, kenapa Engkau ciptakan aku? Padahal aku tidak meminta. Aku ciptakan. Dan Allah menjawab, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Allah menciptakan kehidupan, kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Jadi yang ingin Allah lihat itu ialah achievement kita, prestasi kita, kehadiran kita di dunia ini. Kalau ayam aja bisa bermanfaat, kata Umar bin Khattab, kenapa kita tidak lebih bermanfaat dari ayam? Bukan kita memilih mendingan jadi ayam. Ada manfaatnya. Aku sih tidak bermanfaat. Itu sudah mental disorder. Itu sudah gangguan mental. Kita harus mensyukuri kehidupan itu dan menemukan dalam kehidupan itu hal-hal yang indah yang bisa kita nikmati. Sehingga saya kembali lagi kepada cerita tasawuf, sehingga kita memilih kehidupan daripada kematian. Ada dua kelompok murid yang bertengkar di bawah guru itu. Yang satu berpendapat bahwa tidur terus itu bagus karena terhindar dari dosa. Yang lain-lain berkata, enggak, lebih baik bangun daripada tidur, karena bangun itu bisa beramal soleh. Sementara ketika tidur kita tidak beramal soleh. Lalu datanglah kepada gurunya, mana yang lebih baik, tidur yang menghindarkan kita dari maksiat atau bangun yang memberikan peluang kepada kita untuk beramal saleh. Guru itu menjawab, yang memilih tidur ketimbang bangun seharusnya memilih kematian sekarang ini daripada kehidupan. Ada orang yang memilih tidak mau berprestasi apa-apa dalam hidup ini, tidak mau juga mengalami tantangan-tantangan hidup, ya udah mati aja, perut bumi mungkin lebih baik baginya dari punggungnya. Itu berbahasa Arab nih. Ya. Oke, masih ada dua pertanyaan. Pertanyaan berikut, jika agama itu mudah, mengapa atau bagaimana dengan adanya praktek tarekat? Mungkin yang bertanya berasumsi tarekat itu tidak mudah. Nah, jika agama mudah, bagaimana dengan adanya tarekat? Saya kira, saya tidak tahu apakah tarekat itu lebih sulit atau lebih mudah. Karena yang menyebabkan sulit atau mudahnya adalah masalah kebiasaan. Kalau kita tidak terbiasa baca Quran misalnya, ba'da subuh itu susah kayak membaca Quran. Kalau orang tidak terbiasa puasa, nanti puasa itu akan mengalami kesulitan. Kalau berzikir 100 kali mengucapkan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, misalnya 1000 kali, kalau tidak terbiasa itu jadi susah. Tapi tarekat karena membentuk kebiasaan mungkin jadi mudah juga. Malah jadi susah kalau kita meninggalkan amalan-amalan tertentu karena masalah kebiasaan itu. Lalu berikutnya, Ustaz, bagaimana cara memaknai sesuatu ilmu dan hikmah yang hakiki di tengah polarisasi corak yang kontraproduktif? Polarisasi beragamaan atau pemikiran beragamaan, mungkin itu maksudnya. ya, kalau saya teringat di bahasa Latin, simplex, very simple. Yang sederhana itu tanda kebenaran. Jadi kalau kita mengikuti pendapat ya busil-busil, pernak-pernik itu, tinggalkan saja. Biasanya kebenaran tersembunyi di dalam kesederhanaan. Ternyata kita ini bingung ini, menurut mazhab ini kita harus menegakkan khilafah Islamiyah dan meruntuhkan NKRI. Menurut yang lain, kita harus taat kepada pemerintahan yang sah. Menurut yang lain, kita tidak usah buru-buru menegakkan khilafah, tapi kita menegakkan persiapan-siapan dulu menuju khilafah. Yang lain lagi, khilafah itu bukan ajaran Islam, dan dengan pembahasan yang bertele-tele gitu. Sebetulnya kebenaran tersembunyi pada yang sederhana aja. Semua bangsa di dunia ini bisa hidup tentram apabila dia taat kepada pemerintahannya. Kalau kata peribahasa Melayu, sekarang juga masuk peribahasa Minangkabau, masuk kandang kambing, mengembik
masuk kandang harimau mengaum, atau langit di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi artinya sudah menjadi kebiasaan bangsa-bangsa hidup rukun di tempat mereka berada, hidup di waton mereka, di tanah air mereka. Itu sederhana sekali, dan jawabannya bisa kita saksikan segera dimanapun. Kebenaran terletak pada yang sederhana. Jadi kalau kembali lagi kepada ucapan Imam Muhammad Al-Baqir, kalau kepadaku diperlihatkan dua pintu yang dua-duanya halal, pilihlah yang paling mudah di antaranya. Dan kalau kepada saya di hadapan berbagai pendapat yang paling sulit-sulit, saya pilih yang paling mudah. Tapi di dalam amal, sekali lagi, mudah atau susahnya bergantung kepada kebiasaan. Jadi kalau kita ingin mudah dalam melakukan sesuatu, itu biasa sama itu. Sholat jadi mudah kalau kita sudah terbiasa. Tapi kalau belum terbiasa, ya sulit untuk menjadi jalankan sholat. Anak-anak kita kalau tidak dibiasakan, tidak dikondisikan, lebih sulit untuk melakukan sholat. Tapi kalau dikondisikan, walaupun tidak ngerti apa tujuan sholat, insya Allah mereka akan terbiasa melakukannya. Udah semasa? Ya. Jadi terima kasih atas kehadiran saudara dalam pertemuan silaturahim. Saya ingin mengajak menutup dengan membaca doa untuk memanjangkan umur kita semua di keadaan wabah ini. Bukankah yang kita pikirkan ialah panjangnya usia kita. Doa dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya azalla min kulli jalil, ya azza min kulli aziz, ya akrama min kulli karim. أغثنا يا غياث المستغيثين بجودك وفضلك وكرمك ومد أمرنا وهب لنا من لدنك أمرا بالعافية يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ada hadiniya kulinyatun solihatin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa taufiqi illa billah. Tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengumuman sebentar. Besok kita malam Nisfu Saban, dan saudara-saudara dianjurkan tinggal di rumah masing-masing membaca doa-doa Nisfu Saban. Mungkin bisa dilihat lagi amalan-amalan Nisfu Saban. Tapi paling tidak besok hari kita melakukan mandi, kemudian pada Isya kita lakukan sholat 2 rakaat. Setelah itu kita pilih amal-amal yang kita kehendaki sepanjang Nisfu Saban. Dan pada tengah malam jam 11.30 23.30 kita mengadakan majelis ilmu di sini sama live streaming. Majelis ilmu live streaming melalui streaming. Pakai Zoom atau pakai live streaming YouTube? Pakai YouTube. Di channel yang sama JRTV. Dan Majulah Ijabi. Jadi mudah-mudahan kita mendapat berkah malam Nisfu Saban. Terima kasih.